Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini
kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita siap bersorak memuji memuliakan Tuhan. Sebab dialah sumber kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan kampus dan Shopee, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat
Kami percaya hari ini Tuhan, di setiap rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Bahkan Kau limpahkan kemenangan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Sama-sama panggil namanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah,
Bersama-sama sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari sama-sama kita boleh ya bangun roh kita saudara, sama-sama berbahasa roh. Syakaralabata karalabaya sandaralabalaba karalabaya syaralabalaya ralaba. Syaralabalalabalabaya syakaralabalalabalabaya.
saudara bagi Tuhan Yesus. Hallelujah to Christ the Lord. Hallelujah to Christ the Lord. We'll sing hallelujah. Hallelujah to Christ the Lord. Mari kita angkat sebuah pujian, saudara. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami
kami baitmu, memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Lagi kita katakan, oh mulianya hadirat-Mu, kami baitmu, memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Terakhir katakan, diberkati, diberkati Kau Tuhan, amin, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini. Amin. Shalom saudara semua, senang rasanya bisa kembali memberitakan firman Tuhan dalam ibadah online GBI Sukawarna. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah jawaban palsu. Jawaban palsu. Apa maksudnya? Dalam hidup kita ini sedang menanti. Kita pasti sedang menanti, ada yang sedang menanti promosi, menanti jawaban atas pergumulan, menanti kesembuhan, menanti kapan punya jodoh, menanti kapan punya anak, menanti. Banyak kita sedang menanti jawaban Tuhan. Tetapi hati-hati saudara. Di mana saat Tuhan mau memberikan jawaban kepada kita, iblis pun bisa merekayasa sebuah jawaban yang dampaknya bisa menjadi dampak yang buruk di dalam kehidupan Anda dan saya. Maka dari itu kita perlu jeli melihat mana yang merupakan jawaban Tuhan dan mana yang bukan jawaban Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah seorang bernama Bileam. Kita tahu Bileam adalah nabi yang menyembah Allah Yehova, yang menyembah Allah Israel. Tetapi malang sekali, naas sekali. Kenapa? Justru Bileam dipakai menjadi alat iblis melalui Raja Balak. Akhirnya membawa kehancuran, kejatuhan bagi orang Israel. Bahkan digadang-gadang dalam kitab Wahyu, Bileam tercatat kembali 4 kali di kitab Perjanjian Baru. Dan salah satunya di kitab Wahyu berkata, karena dosa Bileam membawa bangsa Israel akhirnya jatuh di dalam dosa dan dosa penyembahan berhala. Mengerikan sekali.
Nah ternyata saudara, ada satu hal yang menarik yang tiba-tiba membuka pikiran saya waktu saya membaca kisah Bileam di kitab Bilangan pasal 22 ayat 39. Bilangan 22 ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Saudara, saat itu Bileam menjadi penasehat Balak untuk menghancurkan orang-orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Umat Israel ini melambangkan Anda dan saya, orang-orang pilihan Tuhan. Dan menarik sekali kata Kiryat Huzot punya arti adalah kota yang terdiri dari banyak jalan. Nah tiba-tiba waktu saya baca ini, kota yang terdiri dari banyak jalan, tiba-tiba Roh Kudus membukakan sesuatu. Di mana iblis dapat membuka banyak jalan yang nampaknya seperti jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah waktu kita nggak jeli melihat jalan ini, apakah ini jalan Tuhan atau bukan? Waktu kita nggak jeli, bahaya saudara. Kita bisa jatuh di dalam lubang jebakan yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, untuk tidak ada di dalam rencana Tuhan. Nah saudara, maka dari itu kalau kita belum yakin, ya, waktu kita menanti tiba-tiba muncul sebuah jawaban, kita rasanya kok ini jawabannya mirip banget seperti yang saya doakan, mirip banget seperti yang saya butuhkan. Hati-hati, belum tentu itu jawaban datang dari Tuhan. Maka dari itu kalau kita belum yakin, mintalah tanda kepada Tuhan. Seperti Gideon minta tanda kepada Tuhan, mintalah tanda yang supranatural. Tetapi saudara, waktu saudara minta tanda, hati-hati. Jangan juga engkau meminta tanda yang mencobai Tuhan. Mintalah hikmat sama Tuhan supaya waktu engkau minta tanda yang supranatural, biarlah tanda itu adalah tanda yang tidak mencobai Tuhan. Tanda yang tidak melanggar otoritas atau kebenaran Allah. Mari kita lihat. Ada beberapa poin yang dapat menjadi tipu muslihat iblis dalam memberikan jawaban kepada kehidupan kita. Seolah-olah jawaban itu adalah jawaban yang kita nanti-nantikan. Yang pertama adalah Bukit Baal. Bilangan pasal 22 ayat 41. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Bukit Baal. Nah saudara, bahasa asli dari Bukit Baal adalah tempat yang tinggi. Nah salah satu cara iblis membuat jawaban palsu dalam kehidupan kita adalah dengan memberikan tempat tinggi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita nanti jatuh. Banyak orang sedang menunggu dipromosikan, menunggu diangkat naik, dipulihkan dari ekonomi yang terpuruk. Diangkat menjadi pemimpin, dipromosi lebih lagi. Tetapi hati-hati, tidak semua promosi, tidak semua pujian, tidak semua pengangkatan itu datang dari Tuhan. Promosi bisa menjadi salah satu cara iblis menjawab kita dan membawa kejatuhan. Karena yang paling mudah untuk menjatuhkan seseorang adalah bukan waktu diinjak, tetapi waktu diangkat naik ke atas. Sebab orang-orang waktu diangkat naik ke atas, biasanya mereka dalam keadaan lengah, dalam keadaan merasa oh semuanya baik. Saudara, salah satu kejatuhan yang terjadi dalam sebuah produk merek produsen handphone yang sangat terkenal pada zaman itu, ya, yang diawali dengan huruf N, saudara mungkin tahu begitu ya, adalah waktu mereka merasa bahwa produk mereka adalah produk yang terbaik dan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena memang faktanya pada saat itu, produk itu merajalela, menguasai hampir di seluruh pelosok orang yang menggunakan handphone, pasti menggunakan merek itu begitu. Tetapi dalam sekejap mata saja, waktu semua ini diangkat naik dan tidak mawas diri, itu bisa menjadi salah satu cara iblis untuk menjatuhkan hidup Anda dan saya. Maka hati-hati saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang dipuji-puji terus. Wah engkau hebat, engkau luar biasa, engkau bagus, engkau ganteng, engkau seolah-olah engkau diangkat naik oleh rekanmu, oleh orang-orang yang membuat engkau memberi angin sepoi, angin segar begitu. Hati-hati saudara. Waktu engkau diangkat naik, promosi, pujian,
Bisa saja itu menjadi sarana iblis, jawaban palsu yang membuat engkau bisa jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam rencana Tuhan. Hati-hati saudara, sebab tidak semua promosi datang dari Tuhan. Saudara perlu jeli melihat ini, saudara perlu hati-hati. Saya rindu ini menjadi nyanyian kita. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendakmu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Biarlah ini menjadi nyanyian kita saudara, mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kita jatuh di dalam jawaban palsu. Yang kedua, waktu itu Bileam pergi ke satu tempat, di mana tempat itu juga menjadi sebuah poin buat kita. Yang kedua adalah puncak Pisga. Saya ulangi, puncak Pisga. Bilangan 23 ayat 14 berkata, lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Nah saudara, kata puncak gunung Pisga itu artinya adalah celah, cleft. Ada jawaban-jawaban yang sebenarnya mendatangkan celah di dalam kehidupan kita. Hati-hati. Iblis bisa mendatangkan jawaban-jawaban palsu yang pada akhirnya itu mendatangkan celah dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu iblis ini seperti singa mengaum-ngaum menunggu siapa yang dapat dia terkam. Berarti dia tunggu seseorang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ini buka celah. Celah sekecil apapun itu tidak mungkin disia-siakan oleh iblis. Dia akan langsung masuk menggerogoti hidupmu tanpa engkau sadar. Hati-hati dengan celah, saudara. Mungkin hari ini engkau sedang bermasalah di dalam urusan pajak. Lalu seseorang menawarkan kepada Anda, udah mau enggak? Ada orang yang bisa tolong Anda dengan cara-cara kotor. Tetapi seolah-olah cara itu menjadi jawaban yang engkau butuhkan. Sedangkan cara yang benar ini, engkau tahu jalannya masih panjang. Masih banyak hal yang harus engkau lalui. Tetapi seolah-olah engkau ditawarkan oleh seseorang. Tiba-tiba ini menjadi sebuah jawaban instan yang seolah-olah dapat menolong kita. Tetapi hati-hati saudara. Mungkin waktu engkau ikut dengan cara-cara kotor itu, mungkin hari ini, besok, lusa, masalahmu selesai. Dalam waktu instan, dalam waktu dekat masalahmu selesai. Tetapi celah yang kau buka dengan cara yang kotor itu membuat iblis masuk dan tanpa disadari dia akan memporak-porandakan hidupmu. Dan engkau hari ini mungkin selamat, tetapi untuk jangka panjang itu akan menjadi sumber masalah baru, bahkan masalah yang lebih berat, lebih besar dalam kehidupanmu. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya sangat mengasihi saudara. Saya tidak mau saudara jatuh di dalam celah jawaban-jawaban palsu yang dibawa oleh iblis untuk mendatangkan celah di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari ini kalau kita ikuti jalan iblis ini, jalan palsu ini, jawaban palsu ini, seolah-olah masalah kita hari ini juga selesai, tuntas, dan kita seolah-olah punya rasa tenang. Tapi percayalah, ketenanganmu itu satu kali, itu adalah ketenangan palsu yang dapat membawa masalah-masalah baru yang jauh lebih besar. Hati-hati saudara. Jangan anggap sepele celah kecil yang kita buka. Ini kan cuman dusta biasa. Ini kan cuman semua orang juga melakukannya. Semua orang pasti maklum. Toh orang lain juga, bahkan dia juga orang Kristen sungguh-sungguh, dia melakukannya. Saudara jangan tergiur melihat gaya hidup orang lain yang saudara cuma nampak dari luar, yang saudara tidak tahu dalamnya. Tetapi biarlah hidup kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, yang ketiga adalah puncak peor. Puncak peor. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-28.
Lalu Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Peor yang menghadap padang belantara. Saudara, kata puncak menggunakan kata rosh dalam bahasa Ibrani yang artinya juga kepala. Nah, saudara, kepala ini adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia. Kepala ini adalah sarana di mana di dalam kepala kita ada otak kita yang memberikan pimpinan, yang mengatur, mengontrol. Nah, kepala ini seperti lambang pemimpin. Nah, waktu dikatakan pemimpinnya digoyah, saudara, ini akan menjadi bahaya kepada seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh ini diatur oleh kepala, diatur oleh otak yang ada di dalam kepala kita. Dan cara iblis terakhir menjatuhkan anak-anak Tuhan adalah dengan memasukkan roh pemecah belah. Kata peor itu artinya adalah pemecah belah. Pemecah belah, roh-roh pemecah belah ini akan mulai masuk ke dalam para pemimpin. Pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di dalam rumah tangga. Ayah, orang tua, dibuat bentrok, dibuat ribut. Komunikasi terputus, kehancuran mulai datang, anak-anak semua dalam keadaan yang berantakan. Karena pemimpinnya dihancurkan. Saudara, cara iblis untuk menghancurkan, memberi jawaban palsu, dia akan mulai menyerang kepala-kepala yang ada. Hati-hati, saudara. Kalau engkau adalah pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di dalam tempat kerjamu, pemimpin bagi rumah tanggamu, engkau orang tua, hati-hati. Sangat rentan hari-hari ini pemimpin dihajar oleh iblis. Jangan berpikir bahwa kita hamba Tuhan, kita akan luput dari kejaran iblis. Justru hamba-hamba Tuhan banyak yang lagi dikejar-kejar supaya iblis pengen hamba-hamba Tuhan jatuh. Para pemimpin, iblis pengen para pemimpin jatuh. Mungkin kau juga adalah pemimpin di dalam pemerintahan. Hati-hati, saudara. Hati-hati sekali. Karena hari-hari ini kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan, iblis akan datang membawa roh pemecah belah di dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dalam apa yang kita kerjakan, dan itu membuat hancur. Puncak Gunung Peor menghadap padang belantara. Padang belantara dalam bahasa aslinya adalah a desolation place, tempat tandus. Saudara juga kita perlu sama-sama perhatikan. Kalau kekristenan kita hari-hari ini mulai merasa tandus, ada ketandusan yang mulai masuk di dalam kehidupan kekristenan kita, rohani kita mulai tandus, hati-hati. Survei membuktikan, saudara, hari-hari ini orang-orang mulai mengalami kebosanan dengan ibadah online. Orang-orang mulai biasa dengan ibadah online. Orang-orang mulai menganggap biasa ibadah online. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi persiapan yang khusus. Ya, sambil tidur-tiduran di kamar begitu ya. Kita sambil nonton ibadah. Atau mungkin kita banyak skip. Ya, ini kurang cocok sama saya skip. Ya, ini bertele-tele, dia gak tahu ngomong apa, di skip. Ya, musiknya kurang ngangkat, di skip. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan peristiwa engkau men-skip itu, di mana dirimu sebetulnya sudah mulai kering rohani. Dan sebetulnya engkau sudah tidak rindu untuk beribadah. Tetapi ibadah itu hanya dijadikan sebuah ritual agama Kristen buat kita. Ya, yang penting kalau ditanya orang udah ibadah belum? Udah. Tetapi sebetulnya waktu kita ibadah kita gak dapat apa-apa. Roh kita mulai tandus. Hati kita mulai kering. Kerinduan akan Tuhan mulai hilang. Hati-hati, saudara. Saat itu terjadi, iblis akan mulai masuk. Iblis akan mulai ambil keuntungan di dalam hal-hal tersebut. Mari jaga baik-baik diri kita. Jaga hati kita sungguh-sungguh. Dengan segala kewaspadaan. Supaya dari situlah terpancar kehidupan. Ayo saudara, semangat lagi. Bangkit lagi. Jangan kasih kendor, saudara. Terus beribadah. Sebab latihan badani berguna hanya untuk kehidupan sementara ini. Tetapi latihan ibadah berguna untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal di surga nanti. Ayo, terus beribadah. Terus kejar. Masukkan terus hal-hal rohani yang baik.
kesaksian-kesaksian dari orang yang disembuhkan, kesaksian orang yang dipulihkan, terus dengarkan firman Tuhan, terus dengarkan. Baca firman, hidup di dalam kehidupan doa, itu penting buat kita, saudara. Dan hari-hari ini, kita harus lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Persiapkan diri kita. Sebab Tuhan datang, bisa kapan saja menjemput kita. Jangan sampai dalam keadaan kita tertidur ataupun lengah. Izinkan saya menutup dengan kesaksian dari almarhum papa saya, saudara. Bapak Pendeta David Cakra Wisaksana. Dia bercerita sama saya. Saudara mungkin tahu ada satu lagu yang dia ciptakan yang berjudul Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu. Saudara tahu lagu ini ya? Nah, saudara tahu gak sebetulnya lagu ini tuh adalah lagu jawaban doa atas pergumulan hidup beliau. Jadi ceritanya saat itu dia sedang menanti sebuah jawaban. Dia berdoa, kapan Tuhan akan pulihkan bisnisku. Kapan Tuhan akan pulihkan ekonomiku. Dan pada saat itu dia bergumul, dia berdoa. Dan sekitar di tahun 87-an saudara gitu ya. Waktu dia terus berdoa. Tiba-tiba ada seorang rekan baiknya menawarkan satu bisnis, satu modal yang luar biasa besar pada zaman itu. Dan pada saat itu ditawarkan, itu seperti jawaban yang dia butuhkan. Sebab itu adalah doanya. Kapan saya bisnis kembali? Kapan saya memulai kembali karir bisnis saya yang sudah hancur itu? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan pulihkan? Nah tiba-tiba ada sebuah jawaban yang persis seperti apa yang dia rindu-rindukan. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kapan saya mulai bisnis ini? Dia gak tanya, Tuhan apakah ini bisnis datang dari Tuhan atau enggak? Enggak. Dia langsung berpikir pada saat itu, wah ini jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan gak bicara apapun. Tetapi muncullah lagu ini saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Dia terus berdoa, tanya lagi, Tuhan kapan saya mulai bisnis saya? Tetapi lagu ini lagi yang muncul, liriknya kembali muncul. Mata yang tertuju hanya kepada rencana Tuhan. Di satu titik dia sadar, ternyata rencana Tuhan berbeda dengan kehendak dia. Jawaban Tuhan ternyata berbeda dengan apa yang menjadi kerinduan dia selama ini. Ini adalah lagu panggilan untuk dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, melayani Tuhan. Dan kita tahu kisahnya saudara. Sampai akhir dia menutup mata. Dia menjaga imannya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, bukan seorang bisnismen. Saudara, mungkin saja akan ada jawaban-jawaban yang persis seperti apa yang kita inginkan. Persis seperti apa yang kita harapkan, dambakan. Tetapi mungkin jawaban itu bukanlah dari Tuhan, bukanlah kehendak Tuhan. Tetapi kita harus jeli melihat jalan Tuhan di atas jalan kita. Tunduk kepada rencana Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, dengan iman katakan, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terakhir katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi Engkau yang terus memberikan pertumbuhan kepada setiap kami, meteraikan firman-Mu untuk setiap kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu mungkin yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan saat ini, bilur darah Yesus menyembuhkan. Bagi mereka yang sedang lemah, mereka yang putus asa, hilang pengharapan, biar saat ini mengalir kuasa pengharapan dari tempat yang maha tinggi, menjamah setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Juga mereka yang mungkin sedang terpuruk, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan curahkan hikmat-Mu dari sorga-Mu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, bahkan menjadikan anak-anak-Mu ini adalah orang-orang yang excellent, orang-orang yang berbeda dari kebanyakan. Jadi orang-orang yang dicari oleh banyak orang, karena ada nama Tuhan yang menyertai hidup mereka. Ada hikmat Tuhan, ada marifat Tuhan menyertai hidup mereka. Pulihkan setiap hubungan keluarga yang hancur. Tuhan jamah hubungan antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu. Semua dipulihkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dan meterainya adalah darah Yesus Kristus sendiri. Kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.